Nah, ini sholatullah ala Thahal Yamani. Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, ya orang Arab. Makkah dan Madinah. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Pertanyaannya, kenapa Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu bilang sholawat dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Thaha, yaitu Nabi Muhammad SAW, Yamani, orang Yaman, ya orang Yaman. Nah, ada yang nanya gitu, Bib, nggak salah nih Bib ini. Rasulullah kan Mekah, Madinah, Arab, kok dibilang orang Yaman gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya serahkan pada ahlinya. Di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Yang kita saksikan di awal tadi itu adalah merupakan cuplikan dari oknum habaib. Sebenarnya bukan oknum ya, karena memang sudah banyak yang seperti ini. Kalau oknum itu kan paling 1-2 orang. Dengan intinya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah berasal dari Yaman. Dan tahu enggak dari mana sumber informasinya? Jadi seorang habaib yang namanya Al-Habsyi tadi itu suatu waktu melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan dalam perjalanannya dia naik taksi, lalu supir taksi itu yang memberikan penyampaian terhadap dia bahwa kamu sangat beruntung katanya, karena kamu keturunanmu orang Yaman sekalipun kau lahir di Indonesia, karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Seperti itulah premingan-premingan yang dia sampaikan, yang seolah-olah meletakkan bahwa dengan posisinya sebagai orang Yaman, Rasulullah SAW orang Yaman, itu kemudian dia berharap mendapatkan porsi yang lebih dalam NKRI ini. Jadi wajar saja kemudian kalau mereka ini selalu menetapkan dirinya sebagai orang yang mampu memberikan syafaat. Jadi selain pemberi syafaat, ya memang leluhurnya itu adalah leluhur yang betul-betul generasi emas lah sebagai cucu Rasulullah, dan termasuk kelahiran Nabi Muhammad katanya itu sekalipun dia lahir di Mekah, tetapi leluhurnya Nabi besar Muhammad SAW sama dengan leluhur mereka, yaitu dari Yaman. Seperti apa video lengkapnya ini kita simak secara bersama-sama. Anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Nah, ini repotnya ini saya dikitari orang-orang ganteng, jadi kegantengan saya nggak kelihatan. Apalagi yang di sebelah kanan saya ini, wah mundur teratur saya. Masya Allah, Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini sholatullah ala Thahal Yamani. Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, ya orang Arab. Makkah dan Madinah. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Pertanyaannya, kenapa Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu bilang sholawat dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Thaha, yaitu Nabi Muhammad SAW, Yamani, orang Yaman, ya orang Yaman. Nah, ada yang nanya gitu, Bib, nggak salah nih Bib ini. Rasulullah kan Mekah, Madinah, Arab, kok dibilang orang Yaman gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya serahkan pada ahlinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bagian yang susah-susah baru dilempar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya? Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Langsung dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Udah setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sama itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, di antaranya kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah, setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau nggak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Bahkan Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Dan anak cucu Nabi SAW yang ada di Indonesia ini itu nenek moyangnya, leluhurnya ada di Yaman. Yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia para wali songo itu juga mereka berasal dari Yaman. Jadi insya Allah tepatlah dikatakan Thahal Yamani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang boleh dikatakan atau kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa mereka memang ini ahli mendongeng.
cerita-cerita khurafat, cerita-cerita halu, pemalsu sejarah, pemalsu makam, semua itu sangat wajar disematkan kepada mereka ini. Oleh karena itu saya kira karena memang pada prinsipnya ini semua berujung pada doktrin. Bagaimana kemudian orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara, terutama orang-orang Islam, itu manut kepada mereka. Karena selain dengan nasabnya yang dia bangga-banggakan sekalipun berdasarkan hasil tesis Kiai Imad, dinyatakan putus selama 500 tahun lebih, atau 5 abad ya lebih terputus tanpa ada catatan sama sekali, dan tidak ditemukan di manuskrip-manuskrip yang menulis di abad itu. Jadi memang situasi ini saya kira memang harus mereka bumbuh-bumbuhi dengan cerita-cerita yang tidak masuk di akal sebenarnya, tetapi karena itu diulang terus-menerus dan tidak ada yang mampu mengeremnya kecuali saat ini memang sudah sedikit eh, terhenti ya dengan adanya hasil penelitian Kemaluddin Usman Al-Wantani, sehingga wajar kalau kemudian membumi di otak kecilnya masyarakat, terutama para mukibin. Oleh karena itu, blow up video-video terkait dengan bagaimana mereka melakukan doktrin-doktrin di masyarakat, saya kira sangat penting. Dalam artian bagaimana kita membangun penyadaran kepada masyarakat Nusantara khususnya, karena tidak semua orang memang itu begitu disampaikan langsung masuk di akalnya. Ada orang memang harus diulang-ulang terus. Ini sangat terkait dengan kapasitas otak masing-masing ya. Mau diapa lagi kalau memang otaknya di bawah Pentium 2, ya risikonya itu kita harus mengulang-ulang terus, menyampaikan secara terus-menerus dan tidak boleh kita bosan dan kita harus sabar. Karena mereka juga tidak tinggal diam. Faktanya misalnya beberapa hari terakhir ini kita melihat bagaimana foto atau video-video beredar Bung Rizik Sihab melakukan kunjungan-kunjungan bahkan masuk ke makam Sultan Hasanuddin untuk siara akbar katanya ya. Ya, itu pun kalau kita melihat videonya sangat miris kita karena ada satu kiai sepuh yang berdiri dan mereka semua tamu-tamu yang masuk di situ para kelambak lawi duduk semua dan tidak mempersilahkan duduk kiai sepuh yang dari Banteng itu yang ada di wilayah di lokasi makam pada saat Rizik Sihab CS ada di situ. Itu kelihatan betapa memang mereka tidak menghargai leluhur kita, tidak menghargai ulama-ulama lokal. Saya kira sebenarnya bagi orang yang berpikir jernih sudah sangat jelas ya bahwa situasi yang ada hari ini terjelaskan siapa mereka sebenarnya. Lagi pula kalau kita tracking, ya salah satu leluhurnya itu kan menerima penghargaan dari Belanda pada saat menjadi Mufti Batavia yaitu Usman bin Yahya. Itu salah satu penghargaan yang modelnya itu model salib ya, model salib. Itu sudah viral juga beredar itu. Jadi memang erat kaitannya mereka datang di Nusantara ini dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Belanda. Dan bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, hampir seluruh pergerakan-pergerakan PKI di Indonesia ini, tokoh-tokohnya itu PKI adalah Baklawi. Ada yang Barakba di Kalimantan, di Aceh ya. Ada juga DNID itu kan Baklawi semua. Sekalipun itu tidak diakui di Robit Alawi ya wajar lah karena kan ingin membersihkan namanya, ingin membersihkan lembaganya bahwa mereka ini semua bukanlah dari kelompoknya. Padahal itu dari Yaman Selatan, itu sama dengan mereka-mereka yang ada hari ini. Jadi praktek-praktek pemalsuan makam dan seterusnya itu tidak perlu kita kaget. Kita hanya mampu mengambil kesimpulan bahwa ini bagian daripada cara mereka secara halus sebenarnya untuk menduduki wilayah Indonesia. Karena pada akhirnya nanti dia dengan mudah mengklaim bahwa ini tanah leluhur kami. Faktanya ini ada kuburan tua di sini, habaib. Seperti itu. Tapi itu ceritanya akan terjadi di 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Yang boleh jadi generasi kita. Bukan kita-kita yang akan alami itu, tapi generasi kita. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran seperti ini penting kita gulirkan terus-menerus
supaya pada akhirnya generasi kita dia jadikan ini sebagai sumber informasi penyeimbang manakala nanti hal tersebut terjadi. Bahwa ada fakta, kita semua pernah menyampaikan ini di publik. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.